Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal dalam menghadapi ulangan harian materi barisan dan deret. Oke, kita langsung saja ke nomor soal pertama. Di sini Pak Alis punya soal seperti ini. Diketahui suatu barisan 5, 15, 45 dan seterusnya. Suku ke n dari barisan tersebut. Oke, di sini jelas bahwa barisannya adalah barisan geometri ya, karena mempunyai rasio yang sama. Maka untuk barisan geometri kita tahu bahwa A itu yang depan, suku pertamanya, ini jelas bahwa nilainya adalah 5. Sedangkan rasionya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama, berarti 15 dibagi 5, berarti 3. Maka rumus suku ke n-nya untuk geometri itu A kali R pangkat N-1. Nah, masukkan saja A-nya 5 kali R, R-nya adalah 3 pangkat N-1. Nah, kita lihat ini bisa nggak ya disederhanakan lagi? Oh, ternyata nggak bisa karena di sini angkanya 5 sama 3. Ya udah, berarti selesai. Jawabannya adalah UN sama dengan 5 kali 3 pangkat N-1. Oke, berarti jawabannya adalah A. Lanjut soal yang nomor 2. Diketahui modal sebesar 1.200.000. Oke, berarti ini sebagai MO-nya 1.200.000. Kemudian disimpan di bank dengan suku bunga majemuk. Nah, suku bunga majemuk ya, berarti A 12%. Ini per tahun. Nah, tetapi di sini bunga diberikan setiap 3 bulan. Berarti dalam 1 tahun, 1 tahun itu berarti dia mendapatkan bunga sebanyak 4 kali. 4 kali bunga. Karena pemberiannya setiap 3 bulan. Maka bunga ini bukan 12 langsung karena ini per tahun. Kita harus bagi menjadi dibagi 4. Jadinya adalah 3%. Nah, 3% itu 0,03. Kemudian N berarti ini waktunya, N itu 4 tahun. Nah, hati-hati juga ini karena pemberiannya itu setiap 3 bulan. Nah, padahal pemberiannya dalam 4 tahun ini kita jadikan dulu bulan ya, berarti 4 kali 12 bulan. Kemudian dibagi dengan 3. 3 itu adalah pemberian bunganya ini tadi setiap 3 bulan. Nah, maka ini 48 dibagi 3, 16. Setelah itu baru kita hitung modal akhir ya, setelah 4 tahun itu. Rumusnya adalah MN sama dengan M0 1 tambah A pangkat N. Nah, masukkan saja M0 nya tadi adalah 1.200.000, 1 tambah 0,03 pangkat N16. Jadinya 1.200.000, 1 tambah 0,03 berarti 1,03 pangkat 16. Nah, kemudian di sini sudah diketahui bahwa nilai 1,03 pangkat 16 adalah 1,605 ya. Masukkan saja. Berarti 1.200.000 kali 1,605. Nah, ini kalau kita kalikan jawabannya adalah 1.926.000. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu seperti ini. Suku pertama dari deret geometri, ini berarti A, 1024. Kemudian suku ke-10, U10-nya itu adalah 2. Yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Jelas jumlah itu adalah SN. Nah, pertama kita cari rasionya dulu ya, karena kalau deret geometri itu SN-nya kan ada 2, tergantung dari nilai rasionya. Suku ke-10 itu berarti AR pangkat 9, ini sama dengan 2. Nah, di sini untuk nilai A-nya itu sudah diketahui 1024. Berarti 1024 R pangkat 9 sama dengan 2. R pangkat 9 sama dengan 2/1024. R pangkat 9 sama dengan 1/, sederhanakan 512 ya kan. Berarti R pangkat 9 sama dengan setengah pangkat 9. Nah, terus pangkatnya bisa digonjreng, ini hilang ya. Berarti nilai R-nya adalah jelas setengah ya. Karena rasionya setengah, berarti untuk rumus deret yang kita pakai SN itu adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R ya. Di sini N-nya jumlah 5 ya, berarti N-nya 5. Maka yang dicari adalah S5. A, nah ini A 1024. 1024 1 kurangi R setengah, pangkat N-nya adalah 5.
per 1 dikurangi setengah. Berarti 1024, 1 kurangi setengah pangkat 5, itu adalah 1/32. Per 1 kurangi setengah itu berarti setengah. Oke, kemudian kita lanjutkan perhitungannya. 1024, 1 kurangi 1/32, itu berarti 31/32 dibagi dengan setengah. Nah, ini bisa kita gunjring dulu ya, ini sama ini, itu kalau kita bagi 32. Nah, maka hasilnya 32 kali 31 dibagi setengah lah, atau bisa juga dikalikan 2/1 ya, balik. Nah, ini berarti 32 kali 31 kemudian dikalikan 2. Ini kalau dihitung berarti 32 kali 31 kali 2 62 ya. Berarti coba kita hitung dulu. 32 kali 62 4 6 12 1 18 19 4 8 9. Nah, 1984 ya, yang C ya. 1984. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 seperti ini. Suku kedua dan kelima barisan geometri lah. Ini barisan geometri lagi. Suku kedua berarti itu 6 nih. Sedangkan suku kelima itu adalah 162. Ditanya suku keempatnya itu berapa ya? Suku kedua itu berarti A kali R pangkat 1 6. Sedangkan suku kelima AR pangkat 4 sama dengan 162. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan R, kita bagi suku yang lebih besar dengan suku yang lebih kecil. Nah, tahunya itu dari sini, 4 sama 1. Berarti AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 1 sama dengan 162 dibagi 6. Ini A-nya hilang, R-nya 4 dikurangi 1, berarti 3. Sama dengan 162 dibagi 6. Ini berarti 27 ya. Oke, maka R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3, berarti jelas bahwa nilai R-nya adalah 3. Gitu. Setelah R ketemu, kita cari A dari salah satu persamaan yang ada. Kita pakai yang persamaan pertama yang gampang. AR pangkat 1 sama dengan 6 ini. R-nya 3 ya, berarti A kali 3 sama dengan 6, berarti A-nya adalah 6 dibagi 3, maka A-nya adalah 2. Kemudian yang ditanyakan suku keempat, U4 itu berarti AR pangkat 3, A-nya tadi 2, kali R-nya 3 pangkat 3, berarti 2 kali 27. Oke, maka hasilnya adalah 54. Oke, yang E ya. Lanjut ke soal yang nomor 5. Soalnya suatu pagar akan dibuat mengelilingi rumah Pak Hasan. Biaya pemasangan untuk 1 meter adalah 500.000 dan 1 meter kedua. Nah, ini kalau kita urutkan, ini berarti jadi deret ya. 500.000. Kemudian meter kedua itu 650.000. Demikian seterusnya. Nah, jika pertambahannya tetap lah, berarti artinya setelah 500.000 650.000. Kan bertambah 150. Ya kan, berarti setelah 650 ini kalau kita lanjutkan ya berarti tambahkan aja 150, berarti jadinya kan 800.000 gitu kan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya itu biaya yang dikeluarkan Pak Hasan untuk memasang 7 meter. Nah, berarti jelas bahwa nilai A yang paling depan itu adalah 500.000. B selisihnya berarti tadi 650 dikurangi 500 ya, berarti 150.000. N-nya itu berapa meter lah, yang ditanyakan tadi kan 7. Baru kita hitung SN. N per 2, 2A tambah N-1 kali B. Kayak gini rumusnya. N 7 per 2, 2A, 2 kali A, A-nya ini 500.000, berarti 2 kali 500.000, 1 juta. Ditambah N-1 lah, N-nya kan 7 kurangi 1, 6, kali B bedanya adalah 150.000.
7 per 2, 1 juta ditambah 6 kali 150.000, itu berarti 900 ya. 900.000. Jadinya 7 per 2 kali 1.900.000. Oke, ini kita bisa sederhanakan, ini kita bagi ke sini berarti 95 ya. 95 kita kalikan 7. Berarti 5 3 6 3 6 6 ya. Terus nolnya tadi masih 4. Oke, berarti 6.650.000. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 6. Diketahui barisan aritmatika dengan suku keempat. Kita tulis dulu. U4 itu 3, sedangkan U11 adalah 17. Suku ke-16 lah, pertanyaan suku ke-16. Ini kita sederhanakan jadi A plus 3B sama dengan 3. Suku ke-11 A tambah 10B sama dengan 17. Nah, kita eliminasi setelah ini. Berarti kalau kita eliminasi, ini langsung ya, A-nya hilang. 3B kurangi 10B itu min 7B. Sama dengan 3 kurangi 17 itu min 14. Maka jelas B-nya adalah min 14 dibagi min 7. Berarti positif 2. Setelah itu cari A, ambil salah satu persamaan. Saya ambil yang atas. A tambah 3B sama dengan 3. B-nya masuk. Berarti A tambah 3 kali 2 sama dengan 3. A tambah 6 sama dengan 3. Maka A-nya 3 kurangi 6. Maka A-nya adalah negatif 3 lah. Setelah A ketemu, baru kita bisa mencari suku ke-16. Nah, suku ke-16 berarti jelas A tambah 15B. Masuk saja A-nya min 3, ditambah 15 kali B, B-nya adalah 2. Berarti min 3 tambah 30, sama dengan negatif, positif ya, 27. Nah, maka hasilnya yang B, positif. Lanjut soal nomor 7. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian dengan membentuk suatu barisan geometri. Jika yang paling pendek itu berarti artinya dia suku pertama 4. Yang paling panjang ini adalah suku terakhir lah, karena dia dibagi menjadi 6 bagian, ya berarti dia suku ke-6, 128. Maka panjang tali semula itu berarti SN. Ini sama seperti soal sebelumnya ya, nomor 5 atau nomor 4 tadi. Cari dulu rasionya. Dari sini, suku ke-6. Suku ke-6 itu berarti AR pangkat 5 sama dengan 128. Masukkan A-nya 4 kali R pangkat 5 sama dengan 128. Maka R pangkat 5 adalah 128 dibagi 4. Berarti 32. Ini R pangkat 5. Maka R-nya adalah akar pangkat 5 dari 32 ya. Itu berarti 2. Nah, setelah R-nya ketemu, nah, jelas karena rasionya 2 lebih dari 1, maka kita gunakan rumus SN yang kedua. A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Tadi N-nya ini 6 ya. N-nya 6. Masuk berarti A 4, R-nya 2 pangkat 6 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. Berarti 4 kali 2 pangkat 6 itu 64 dikurangi 1 per 1. Jadinya 4 kali 63. Berarti 12 masih 1, 24. Nah, 252. Berarti panjang tali keseluruhan atau panjang tali semula adalah 252 sebelum dipotong-potong. Lanjut kita ke nomor 8. Nilai dari notasi sigma ini lah, ini gampang ya. Berarti kita memulai nilai P itu dari yang bawah, berarti 3 batas bawahnya. Ini P sama dengan 3 sampai dengan P6. Nah, P-4, P plus 2. Kita ganti nilai P-nya mulai dari 3 ya. Berarti 3 kurangi 4, 3 tambah 2. Ditambah. Setelah 3 berarti kita ke 4. 4 kurangi 4, 4 tambah 2.
Ditambah lagi setelah 4 berarti 5. 5 kurangi 4, 5 tambah 2. Setelah itu terakhir 6. 6 kurangi 4, 6 ditambah 2. Nah, kita hitung. Berarti di sini 3 kurangi 4 itu ini ya, min 1 kali ini 5. Min 1 kali 5 itu berarti min 5. Ditambah ini 0, terus ini 6. 0 kali 6 ya 0. Ditambah ini 5 kurangi 4 1, 5 tambah 2 7. Berarti 7 kali 1 7. Ini 2, ini 8. 2 kali 8 16. Wah, maka hasilnya adalah 18. Oke. Cukup mudah ya. Lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini kita bisa menggunakan rumus cepat saja. Untuk menghitung panjang lintasan, itu angka besar ditambah dengan angka kecil, angka besar kurangi angka kecil, dikalikan dengan A, panjang, panjang. Ini ketinggian awalnya. Nah, besar kecil itu maksudnya yang mana? Jadi besar kecil itu dimulai dari angka ini. Dia memantul berapa bagian atau berapa kalinya. Nah, 5/6. Jelas 5 sama 6 itu kan lebih besar 6. Maka 6 ini adalah angka besar, sedangkan 5 ini adalah angka kecil. Masuk aja sini. B plus K. 6 tambah 5 per 6 kurangi 5 kali A. A itu yang ini, ketinggian awal 16. Oke, hitung aja. 6 tambah 5, 11 per 1 kali 6, 11. Berarti kalau kita hitung adalah 176 meter. Oke, berarti yang C ya, jelas ya. Oke, kita cepat saja lanjut ke nomor 10. Udah capek ini berdiri. Jumlah 12 suku pertama dari deret aritmatika. Nah, ini berarti jelas nilai A, suku pertamanya yang depan 16. Bedanya adalah 21 kurangi 16 ya. Ini dikurangi depannya. 5. N-nya ini yang ditanyakan, 12 suku pertama. Nah, baru kita masuk ke rumus SN. Benar. Rumus SN. Semuanya paham rumus SN ya? Adalah N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Masukkan N, 12 per 2, 2 kali A, 16 ditambah N, 12 min 1 kali B. B-nya tadi 5. 12 bagi 2, 6. 2 kali 16, 32 tambah 12 kurangi 1, 11, 11 kali 5, 55. Berarti 6 kali tambahkan 87 gitu ya. Berarti ini kalau kita hitung ini 42, 24, 48, 52. Nah, gini ya. 522. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11 soalnya gini. Rumus suku KN dari barisan ini adalah ini untuk menentukan rumusnya terlebih dahulu kita harus tahu dia aritmatika atau geometri ya. Karena jelas di sini dari 6 ke 10 itu selisihnya 4. Dari 10 ke 14 juga selisihnya 4, berarti ini aritmatika. Nilai A yang paling depan 6, B selisihnya 10 kurangi 6 itu 4. Kemudian rumus UN itu adalah A tambah N min 1 kali B ya, aritmatika. A 6 tambah N min 1 kali B, B-nya adalah 4. 6 tambah, lah ini kita kalikan dulu pelangi gini. 4 kali N, 4N, 4 kali min 1, min 4. Nah, sederhanakan 4N, 6 kurangi 4 itu berarti plus 2. Nah, maka jelas rumus UN-nya adalah 4N plus 2. Berarti yang A. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12 seperti ini. Diketahui barisan berikut. Banyaknya suku. Nah, banyaknya suku itu berarti N yang ditanyakan. Nah, ini itu suku terakhir. Suku terakhir itu simbolnya adalah UN. Ini adalah A. Berarti untuk mencari N itu kita menggunakan rumus UN, yaitu A ditambah dengan N min 1 kali B. Nah, masukkan saja UN terakhir. 253 sama dengan A 9 ditambah N karena dicari berarti tetap N min 1 kali B. Bedanya
Ini kurangi depannya. 13 dikurangi 9 itu berarti 4. Nih masuk. 253 sama dengan 9 tambah. Lah ini sama seperti tadi, kalikan pelangi. 4 kali N min 4. Kemudian 9 sama 4 ini kita geser ke kiri semua ya. Berarti tandanya nanti berubah. 9 jadi min 4 berarti jadi plus 4. Itu sama dengan 4N. 253 kurangi 9 kemudian ditambah 4. Itu berarti 248 sama dengan 4N. Nah, berarti jelas N-nya kita tinggal bagi. 248 dibagi 4. Bentar. Berarti hasilnya N itu adalah 62 ya, berarti yang C. Oke, kita ke nomor 13. Sony menabung di bank sebesar 2.400.000. Ini berarti tabungan awalnya ya, atau MO-nya 2.400.000. Jika bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 3%, nah, A-nya 3%. Jumlah tabungan Sony setelah menabung selama 1,5 tahun. N-nya berarti 1,5 tahun. Oke, kita langsung cari MN-nya. Nah, sebelum nyari MN kan kamu harus tahu rumus bunga, harus tahu nilai bunga yang diberikan. Karena MN itu MO, tabungan awal ditambah dengan bunga. Nah, kita cari dulu bunganya. Tadi waktunya 1,5 tahun ya. Berarti kalau kita jadikan bulan ini kurang lebih jadi 18 bulan. Berarti 18 per 12 kali A per 100 atau bunganya yaitu 3% dikalikan MO-nya 2.400.000. Oke, kita sederhanakan, ini dibagi 6 ya. Ini 2, ini 3. Kemudian 2 gonjreng sama ini 12. Jadi 3 kali 3 9. 12 ini nolnya hilang sama ini 12.000 gini. Berarti 108.000. Ini bunganya. Nah, pertanyaannya kan tabungan akhir yang ini. Nah, udah tinggal tambahkan aja 2.400.000 ditambah dengan bunganya ini 108.000. Jadinya ya 2.508.000 gitu. 2508 yang D ini ya. Kalau yang ditanyakan berapa bunganya ya berarti yang jawabannya yang ini 108. Oke, kita ke 14. Seorang pemilik kebun memetik buah mangga setiap hari dan mencatat banyak mangga yang dipetik. Ternyata banyak mangga yang dipetik pada hari KN itu rumusnya UN sama dengan 24 ditambah 17N. Nah, dia memetik selama 8 hari. Jumlahnya berapa lah? Berarti artinya itu kamu nyari U1 sampai dengan U8 dijumlahkan. Atau bisa juga kamu mencari S ke-8. Nah, berarti kita kan harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa gitu kan. Nah, untuk mencari A itu U1 kan sama dengan A juga kan. Masukkan berarti 24 ditambah 17 kali 1. Berarti 24 tambah 17 itu ya, berarti 41. U2 itu berarti ganti N-nya ini dengan 2. 24 tambah 17 kali 2. 34 tambah 24 58. Nah, dari sini berarti kelihatan ya, B bedanya itu 58 dikurangi 41, berarti bedanya adalah 17 ya. Ya, oke. Baru kita bisa mencari S8. N per 2, 2A tambah N-1 kali B. Nah, masukkan saja. N tadi karena dia sebanyak 8 hari, berarti 8 per 2, 2A. 2 kali A, berarti 2 kali 4, 1 ya, berarti 82. Ditambah N-1, 8 kurangi 1, 7, kali B bedanya adalah 17.
8 bagi 2 4, ini berarti 82 ditambah 7 kali 17 94, nih 119. Berarti 4 kali, tambahin aja ini 1 0 2 201 ya. Ya, oke. Kalikan berarti 804 ya. Berarti ada 804 buah mangga yang dipetik selama 8 hari ya. Jawabannya C. Oke, lanjut ke 15 ya, terakhir. Jumlah deret geometri tak hingga lah, gampang ini ya. Berarti ini jelas A-nya adalah 1/3, rasionya tinggal kita bagi 2/15 dibagi dengan 1/3. Atau bisa kita ubah jadi 2/15 kali 3/1. Nah, ini gonjrengin saja 5. Berarti 2/5 rasionya. Masuk ke rumus S tak hingga. A/1 kurangi R. A-nya adalah 1/3. Per 1 kurangi rasionya 2/5. Jadinya 1/3 dibagi 1 kurangi 2/5 itu berarti 3/5. Ubah jadi perkalian 1/3 kali 5/3 berarti 5/9 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin itu ya yang dapat Pak Ali sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tolong dipersiapkan untuk ulangan pertemuan berikutnya. Dipelajari baik-baik materi ini, kisi-kisinya, sehingga nanti kalian dapat menyelesaikan dan mengerjakan soalnya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.